back to my channel di Tri Fun Trick Fun Learning with Tri. Ya teman-teman, jadi gimana kabarnya nih? Yang belum ujian, apa masih semangat belajarnya atau enggak? Semoga masih semangat ya. Iya, jadi di video kali ini kita akan bahas soal tentang multimedia lagi. Semoga kalian nggak bosen belajar dan masih semangat. Ya langsung aja ya, kita akan bahas soal yang pertama. Di bawah ini merupakan bagian dari humanware dalam aspek penunjang multimedia kecuali A. Juru kamera, B. Kamera video, C. Sutradara, atau D. Animator. Ya, jadi kecuali yang pilihan B ya, kamera video. Ya, jadi teman-teman, aspek penunjang multimedia ini terdiri dari atas software, perangkat lunak, hardware, perangkat keras, dan humanware atau perangkat insani yang pengguna ya, user. Humanware ini terdiri atas sutradara, juru kamera, penulis, skenario, pencetak skrip, editor, animator, narator, dan lain-lain. Semua humanware ini harus benar-benar menguasai bidangnya masing-masing. Nah, sedangkan kamera video tadi termasuk ke spek penunjang perangkat keras atau hardware. Lanjut ke soal nomor 2. Salah satu contoh pemanfaatan multimedia di ranah medis dan kesehatan adalah A. Unit transfusi darah, B. Perawatan gigi dan mulut, C. Pemindai X-ray, atau D. Primary Care Provider atau PCP. Jawabannya adalah yang C ya, pemindai X-ray. Jadi, X-ray atau ronsen ini adalah pemberian dosis radiasi ionisasi dalam jumlah kecil pada tubuh untuk menghasilkan citra atau gambaran tubuh bagian dalam. X-ray merupakan cara yang paling tua dan sering digunakan untuk pencitraan di dalam dunia medis. X-ray merupakan pengambilan gambar dari suatu objek dengan menggunakan sinar X. Ketika kali pertama ditemukan, X-ray digunakan untuk memeriksa tubuh. Radiasi ini pertama kali ditemukan oleh seorang profesor asal Jerman di tahun 1895 yang bernama Wilhelm Conrad Rontgen. Soal nomor 3. Aplikasi multimedia dalam bisnis meliputi kecuali A. Telemarketing, B. Katalog, C. Periklanan, atau D. Simulasi dan pelatihan e-learning. Ya, jawaban yang bukan multimedia dalam bisnis ini adalah pilihan D, simulasi dan pelatihan e-learning. Aplikasi multimedia dalam bisnis meliputi presentasi, pengajaran, pemasaran, periklanan, demo produk, database, katalog, instant message, dan komunikasi jaringan. Tidak ketinggalan video conference yang memungkinkan adanya tatap muka tanpa harus berada di dalam suatu tempat yang sama. Dengan adanya aplikasi multimedia inilah perusahaan-perusahaan dapat menjalani bisnisnya secara lebih lancar. Sedangkan simulasi dan pelatihan e-learning tadi termasuk ke aplikasi multimedia dalam dunia pendidikan. Oke, beralih ke soal nomor 4. Berikut yang bukan termasuk komponen dari jendela utama yang akan muncul pada saat program Adobe Flash CS6 adalah A. Stage dan panel timeline, B. Panel properties dan panel actions, C. Panel color dan panel library, atau D. Menu bar dan toolbox. Yang bukan di sini adalah pilihan B, panel properties dan panel actions. Jadi teman-teman, pada saat program Adobe Flash CS6 diaktifkan, maka jendela utama akan muncul, di mana jendela utama memiliki komponen-komponen yang akan dipakai dalam pembuatan program. Komponen-komponen tersebut yaitu menu bar, toolbox, panel timeline, stage, panel properties, panel actions, panel color, dan panel library. Soal yang kelima. Menggunakan unsur-unsur multimedia seperti gambar, suara, video merupakan ciri dari user interface berbasis A. Media Creator Commons, B. User Experience Exercise, C. Command Line Interface, atau D. Graphical User Interface.
Jawabannya adalah yang D, Graphical User Interface. Ya, Graphical User Interface atau GUI adalah sistem komponen visual interaktif untuk software komputer. Dengan adanya GUI, kita bisa mengetahui bahwa apa yang kita input telah diterima dan direspon ditunjukkan secara visual. Saat ini, kamu bisa menemukan aplikasi dari sistem GUI pada tombol, scroll bar, tab, menu, kursor, dan masih banyak lagi di berbagai perangkat yang ada. Graphical User Interface menggunakan unsur-unsur multimedia seperti gambar, suara, video untuk berinteraksi dengan pengguna. Lanjut soal nomor 6, gerakan animasi yang dapat digunakan dalam motion twin adalah A. Warna, B. Skala, C. Rotasi, atau D. Posisi. Jawabannya adalah pilihan D, posisi. Ya teman-teman, motion twin ini sering digunakan untuk memberikan animasi berupa merubah posisi benda, merubah ukuran benda, dan merubah visibilitas, kecerahan brightness, dan kedalaman warna benda. Animasi motion twin yaitu animasi dengan menggunakan dua buah keyframe dengan menggerakkan satu objek dari titik ke satu titik yang lain tanpa mengalami perubahan bentuk. Misalnya kita ingin menganimasikan mobil bergerak dari kiri ke kanan layar. Soal nomor 7. Jumlah frame yang dimainkan setiap detik adalah A. Keyframe, B. FPS, C. Blank keyframe, atau D. Animasi frame. Jawabannya adalah pilihan B, FPS. Ya, jadi teman-teman, frame per second ini disingkat dengan FPS. Adalah jumlah frame yang dimainkan setiap detik, persis seperti pada video. Frame per second adalah nilai yang digunakan untuk menunjukkan tampilan gambar dalam 1 detik. Misalnya 30 fps, berarti pada saat itu ada 30 gambar berurutan per 1 detik untuk ditampilkan. Oleh karena itu, jika ada 60 fps, maka kita akan mendapatkan 60 slide gambar dalam 1 detik. Soal nomor 8. Tool yang digunakan untuk menyeleksi suatu objek adalah A. Pen Tool, B. Arrow Tool, C. Lasso Tool, atau D. Line Tool. Jawaban yang tepat adalah pilihan B. Arrow Tool. Iya, jadi arrow tool ini atau sering disebut sebagai selection tool berfungsi untuk memilih atau menyeleksi suatu objek. Lanjut ke soal yang ke-9. Model simulasi adalah salah satu bentuk model pembelajaran interaktif berbasis komputer yang bertujuan untuk A. Menyediakan suasana yang memberikan fasilitas belajar dalam rangka menambah kemampuan siswa, B. Memberikan pengenalan pola pembelajaran melalui permainan yang dirancang sedemikian rupa, C. Memberikan pengalaman secara real melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk yang mendekati sebenarnya, atau D. Memberikan kemudahan dalam menggunakan perangkat lunak berupa program yang berisi materi pelajaran. Jawabannya adalah yang C. Memberikan pengalaman secara real melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk yang mendekati sebenarnya. Ya, model simulasi ini pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman secara konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya dan berlangsung dalam suasana yang tanpa resiko. Model simulasi terbagi dalam 4 kategori, yaitu fisik, situasi, prosedur, dan juga proses. Soal yang ke-10. Berikut ini fungsi library di dalam Flash adalah A. Tempat menyimpan gambar-gambar, B. Tempat menyimpan video, C. Tempat menyimpan font dan warna, atau D. Tempat menyimpan simbol yang berupa gambar. Jawabannya adalah yang D. Tempat menyimpan simbol yang berupa gambar.
Library di dalam Flash berarti tempat penyimpanan elemen-elemen yang digunakan dalam movie seperti gambar, teks, animasi, dan suara. Library ini sangat berperan dalam membuat movie. Di dalamnya tersimpan simbol yang berupa gambar, teks, button, animasi, maupun suara. Semua objek di stage yang dijadikan simbol akan tersimpan di dalam library. Soal nomor 11. Sebuah simbol dari library yang diletakkan di stage disebut A. Object, B. Instance, C. Master Symbol, atau D. Extrude. Jawaban yang benar adalah pilihan B. Instance. Jadi teman-teman, instance ini adalah sebuah simbol yang diletakkan di stage. Dengan satu simbol dapat dibuat banyak instan yang memiliki properties berbeda-beda seperti warna dan ukuran. Semua instan memiliki bentuk yang sama dengan simbol. Lanjut ke soal nomor 12. Jenis teks yang dapat diberi efek khusus, misalnya efek emboss, lens, extrude pada Corel Draw adalah A. Artistic text, B. Extrude text, C. Paragraph text, atau D. Graphic text. Jawabannya adalah yang A. Artistic text. Jadi teman-teman, di dalam Corel Draw terdapat dua macam teks yang dapat dibuat, yaitu yang pertama teks artistik dan yang kedua itu teks paragraf. Teks artistik atau artistic text biasanya digunakan untuk mengetik teks yang singkat dan berukuran besar. Teks ini bisa diberi efek-efek tertentu atau khusus seperti efek bayangan dan lain sebagainya. Kita dapat menambahkan teks artistik secara langsung pada lembar kerja. Soal nomor 13. Yang termasuk program berbasis vektor dalam kategori program image creation untuk web adalah A. Adobe Illustrator, B. Macromedia Freehand, C. Corel Draw, atau D. Macromedia Fireworks. Jawabannya adalah yang D. Macromedia Fireworks. Ya, jadi teman-teman, Adobe Fireworks ini sebelumnya dikenal sebagai Macromedia Fireworks, adalah sebuah bitmap dan vector graphics editor. Fireworks merupakan aplikasi desain grafis yang dikhususkan untuk membuat website. Fireworks sendiri lebih diutamakan penggunaannya untuk desainer website dengan latar belakang keahlian desain grafis yang melibatkan perangkat image editing seperti Adobe Photoshop ataupun Corel Draw. Lanjut ke soal nomor 14. Menu export pada Macromedia Flash berfungsi untuk A. Memasukkan file image atau sound ke dalam animasi, B. Menyimpan file flash ke format .fla, C. Transfer data, atau D. Mengubah file flash ke dalam format lain. Ya, jadi jawabannya adalah pilihan D. Mengubah file flash ke format lain. Teman-teman, fungsi export ini digunakan untuk mengubah animasi Adobe Flash atau Macromedia Flash menjadi media lainnya. Misalnya SVF, WAV, AVI, MOV, GIF, animasi X, WMWeb, HTML, dan lain sebagainya. Export ini di dalam Adobe Flash lazim diistilahkan dengan istilah publish. Soal nomor 15. Pada program Microsoft PowerPoint untuk membuat hyperlink dengan link slide pada satu file presentasi yang sama adalah A. Existing file or web page, B. Place in this document, C. Create a new document, atau D. Show link. Jawabannya adalah pilihan B ya, place in this document. Ya, jadi teman-teman, fitur hyperlink ini yang terdapat dalam presentasi PowerPoint berfungsi untuk menghubungkan antar slide ke file atau slide ke website melalui sebuah perintah. Contohnya, untuk berpindah dari slide pertama ke slide kedua menggunakan button next yang telah difungsikan menggunakan hyperlink ini.
hyperlink dalam satu file. Hyperlink jenis ini akan menghubungkan antar slide yang terdapat dalam satu file presentasi yang sama. Nah, untuk cara membuat hyperlink dalam satu file PowerPoint, ketika jendela insert hyperlink terbuka, maka kita pilih tab Place in this document. Oke teman-teman, itulah tadi ke-15 latihan soal SKB tentang multimedia. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa menambah pengetahuan baru serta pembendaharaan soal-soal kalian untuk menghadapi tes SKB Pranata Komputer atau Prakom nantinya. Oke teman-teman, aku rasa sekian dulu materi pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka dengan video semacam ini, jangan lupa di like. Kalau mau aku bahas sesuatu yang lain juga boleh di komen. Dan jangan lupa di subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan video pembelajaran lainnya. Oke teman-teman, akhir kata, thanks for watching dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.